ada di Matius 6 ayat 33 saudara. Biarlah membuat kita juga jadi memotivasi kita semua bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain akan Tuhan tambahkan. Amin, haleluya. Saya undang kita semua kembali berdiri, tanyakan pujian, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Amin, haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang selalu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Amin, haleluya. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dan amin. Engkau Tuhan kami maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala Kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus Nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. 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 Nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang memberi kemenangan, hanya nama Yesus. Haleluya. Hanya namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, dalam setiap keadaan kami Engkau selalu menyertai kami Yesus. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung
yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, haleluya, tak pernah kami ragukan kasih Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya pada-Mu. dengan segenap hati nyanyikan pujian ini dari awal. Apapun yang terjadi, Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya Kau pada-Mu. berfirman Dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang bagimu mustahil Yesus, Yesus ku bagi-Mu, percaya. Yesus, ku percaya Kau pada-Mu. berfirman, Kau berfirman, Dan sembuhkan kami, sembuhkanku, ya Yesus, bersabda dengan iman-Mu katakan, dan selamatkan selamatkanku. kami, haleluya. Tiada yang Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus ku percaya. Yesus, ku percaya Kau pada-Mu. berfirman, Kau Berfirman haleluya, dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Yesus, ku percaya pada dalam hatimu akan pujian ini katakan Kau berfirman, Engkau berfirman, dan sembuhkanku. Kau Sabda, haleluya. dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus Yesus, ku percaya pada Yesus ku percaya, Yesus ku percaya pada, Yesus ku percaya, Yesus ku percaya pada. Amin, haleluya Yesus. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Kami percaya hanya kepadamu Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Haleluya.
pujian ini sekali lagi dengan hormat Ibu Sugiono akan bawa dalam doa. Kau berfirman, amin, haleluya. Sembuhkan kami Yesus. Engkau bersabda, selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya kan sembuhkanku, kan selamatkanku. Bagimu ku percaya padamu, Yesus ku percaya padamu, Yesus ku percaya padamu. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Segala puji dan Haleluya. syukur dan hormat dan kemuliaan Amin, kami haleluya. persembahkan hanya kepadamu ya Bapa. Glory, haleluya. Pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh datang ke hadapan Glory, hadirat-Mu yang haleluya. kudus. Kami datang menyembah Engkau, agungkan, tinggikan, Amin, muliakan Engkau ya haleluya. Tuhan. Kami sudah memuji-muji, Glory, menyembah haleluya. kepadamu ya Bapa. Sebentar Haleluya. kami akan mendengarkan firman-Mu. Agar firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, boleh menjadikan berkat kekuatan bagi iman percaya kami kepadamu ya Bapa. Agar firman-Mu ini Tuhan boleh bertambah-tambah, agar kami boleh tetap setia menyembah kepada Engkau Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang begitu baik bagi kami ya Tuhan. Engkaulah Allah yang begitu heran dan luar biasa dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami boleh mengucapkan syukur Tuhan, haleluya. Hingga pada saat ini Engkau masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan sempurna ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami boleh berserah hanya kepada Engkau, kami serahkan semuanya Bapa. Berkati sidang jemaat di tempat ini ya Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, dalam kesusahan Engkau hiburkan Tuhan. Berkati juga Tuhan bagi tim Tuhan musik ya Tuhan. Engkau urapi mereka dengan kasih-Mu ya Bapa, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami boleh mengucapkan syukur Tuhan. Sebentar hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, agar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadikan berkat kekuatan bagi iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami bangga Allah mempunyai Allah yang hebat dan dahsyat seperti Engkau Tuhan. Kami sungguh merasakan betapa heran dan luar biasanya Tuhan. Engkau Allah kami yang kudus Bapa, haleluya, haleluya. Kami tidak bisa membalas Tuhan akan kebaikan daripada-Mu ya Allah, haleluya. Engkau yang terbaik dan terindah dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan segenap kehidupan kami.
tubuh, jiwa, raga, roh kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Tadi saya dengar Bapak Yohanes bersaksi. Dia katakan dulu awal-awal tahun 79 saya datang dan saya ngontrak di Ilir 6 tahun. Bapak Yohanes di Parean, di Gang Bongas juga gubuk. Bapak Yohanes bilang, dulu saya sama Om Beni sama-sama sengsara. Memang betul, saudara. Rumah kami bilik. Bapak Yohanes juga begitu. Ya, jadi bilik juga mending baru. Bilik sudah tua dan didorong sedikit bisa biliknya itu bisa roboh. Ya, kalau saya ingat itu, aduh Tuhan. Kalau lihat sampai sekarang benar penyertaan Tuhan. Firman Allah itu benar-benar ya dan amin. Amin. Ya. Dulu betul tidak punya apa-apa. Sama dengan Bapak Yohanes. Hidup sengsara. Menikah pun saya beli susu anak saja susah. Kolektor cuma berapa? 1.000 perak. Susu 900 rupiah. SGM, susu yang paling murah. Tapi apa yang kami lakukan? Kami taat sama Tuhan. Kami sungguh-sungguh sama Tuhan. Sama dengan Bapak Yohanes. Dalam perjalanan hidup. Apa yang ditulis dalam Matius 6 ayat 33, betul itu terjadi. Jadi Tuhan yang kita sembah, kita muliakan. Kalau kita betul-betul, sungguh-sungguh, Tuhan juga serius sama kita. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, Tuhan juga tidak sungguh-sungguh sama kita. Ya, jadi kesaksian tadi juga mengingatkan saya betapa hebatnya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan. Dulu, waduh, kita tidak dianggap. Jadi anggap, wah tidak ada apa-apa. Tapi itu kebaikan Tuhan. Nah sekarang kita akan lihat firman Tuhan. Dalam kitab Efesus pasal 5, kita akan baca ayat 15 dan ayat yang ke-17. Ada 3 ayat ini kita akan lihat. Efesus pasal 5, ayat 15 dan ayat 17. Kita akan hormati pembacaan firman Allah. Kita akan berdiri, sudah ada di monitor. Kita baca sama-sama 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin, puji Tuhan. Ayat ini mengatakan perhatikanlah dengan seksama. Perhatikanlah dengan teliti. Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Perhatikanlah dengan cara serius. Akan apa? Akan bagaimana kamu hidup. Kita hidup itu bukan berarti kita cari uang lalu dapat uang beli makan, minum dan begitu terus menerus. Tetapi ada kehidupan lain yang harus kita perhatikan. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jangan kamu menjadi orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan menjadi orang bebal. Orang bebal itu adalah orang yang lebih dari orang bodoh.
Orang bebal itu adalah orang bodoh tapi tidak menyadari kebodohannya. Orang bebal itu sudah berkali-kali diperingati, sudah berkali-kali diajar, sudah berkali-kali dinasehati, tapi nol. Itu yang dinamakan dengan bebal. Di dalam Markus 7, salah satu dari 12 dosa yang Tuhan Yesus katakan di situ adalah kebebalan. Jangan kita anggap bebal itu sebagai sesuatu naluri biasa saja. Tidak, itu semacam dosa yang muncul di dalam hati dalam Markus pasalnya yang ke-7. Tetapi hendaklah kamu menjadi orang arif. Arif itu orang yang bijak. Orang yang pinter dalam menjalani hidup. Dia tahu dia harus ke kiri atau ke kanan. Dia tahu bagaimana dia bisa maju. Dia tahu mengelola dirinya sendiri supaya menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang terpuji, menjadi orang yang lebih dari itu menyenangkan hati daripada Tuhan. Menjadi arif itu adalah orang yang berusaha terus-menerus menjadi pintar, tidak berhenti di satu titik. Sebab apa dikatakan di sini? Dikatakan dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini yang kita lewati dan jalani sekarang ini di lingkungan kita, di daerah kita, bahkan pun di negara yang kita injak dan hidupi ini, bahkan di seluruh muka bumi ini, telah dikelilingi dengan begitu banyak kejahatan. Itu sebabnya jangan kita bodoh, kata Alkitab. Tapi kita menjadi orang yang bijaksana. Kita harus teliti jalan hidup kita. Supaya kita tidak akan menjadi rugi. Ini nasihat firman Allah ini sungguh luar biasa. Kita lihat sekarang ini saudara, bagaimana kejahatan perang yang terjadi. Dunia dihebohkan dengan serangan Iran, serangan Israel ke Iran, dan serangan balik antara Iran kepada Israel. Serangan antara Arab Saudi dan Yaman, Rusia dan Ukraina, Israel dengan Lebanon Selatan, Israel dengan Hamas, Israel dengan Suriah. Pembunuhan demi pembunuhan terjadi di sana sini. Itu sebabnya karena kejahatan manusia tidak dapat lagi ditoleransi lagi pada zaman ini. Kita sudah ada di tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Dan itu bukan terjadi sendirinya. Alkitab memang sudah memberitahu. Sebelum Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, akan terjadi kelaparan, gempa bumi di sana sini. Bencana alam di sana sini terjadi. Peperangan di sana sini terjadi. Gempa bumi di sana sini terjadi. Dan kalau kita melihat semua keadaan yang sedang terjadi, seperti firman Allah katakan, pergunakanlah waktu yang ada karena dikatakan dalam ayat ini hari-hari adalah jahat. Tidak ada cara lain bagi kita mengantisipasi keadaan dunia yang makin kacau. Keadaan dunia yang makin rumit. Ancaman-ancaman kematian. Saya suka ikuti komentar-komentar orang-orang yang memiliki suatu pengetahuan dan ahli di dalam segala hal. Dunia sekarang sedang diancam dengan perang nuklir.
Dan ada beberapa negara di dunia ini yang mempunyai senjata nuklir. Dan ini apa yang terjadi sekarang ini sangat mungkin memicu perang nuklir. Dan kalau ini akan terjadi, dunia ini akan binasa. Alkitab memberitahu di dalam Wahyu 6, maka akan terjadi perang. Sepertiga penduduk dunia akan mati. Sudah dicantumkan di dalam Alkitab. Perang sekarang merajalela di mana-mana. Apa yang kita lihat sekarang ini, itu semua membuktikan firman Allah itu benar. Dan bagaimana kita bisa mengantisipasi segala situasi yang terjadi ini, disebutkan, dikatakan dalam ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada. Apakah yang disebut waktu yang ada? Waktu yang ada itu adalah kesempatan untuk kita pakai bersekutu dengan Tuhan. Waktu kesempatan kita pakai untuk beribadah kepada Tuhan. Waktu kesempatan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab kalau segala sesuatu di bumi ini akan lenyap. Dan kalau kita nanti ditakdirkan juga akan mati. Dan kemanakah kita pergi setelah kematian itu? Apa kita pergi ke surga atau kita pergi ke neraka? Ini suatu pertanyaan yang besar yang harus kita jawab dalam setiap pribadi kita sendiri. Sekarang waktu ini waktunya jahat. Maka itu sebabnya kamu harus mempergunakan waktu yang ada. Sebab itu jangan kamu bodoh. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak daripada Tuhan. Jangan kamu bodoh. Dikatakan dalam ayat 15, jangan jadi orang bebal. Bebal itu lebih dari orang bodoh. Ayat 17 dikatakan jangan kamu bodoh. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak dari Tuhan. Ini fokus kita. Selagi Tuhan kasih waktu, kasih kesempatan kita hidup. Kita pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk dapat mengerti kehendak Tuhan. Ini sangat penting. Sebab kalau orang mengerti kehendak Tuhan, maka dia akan melakukan kehendak Allah. Kalau dia tidak melakukan kehendak Allah, Matius 7 ayat 21, dia tidak mungkin masuk surga. Kalau kita ingin masuk surga, kita harus melakukan kehendak Allah. Dan untuk melakukan kehendak Allah, kita harus mengerti akan kehendak Allah. Paham? Paham? Amin. Saya ulangi supaya kita betul-betul tertanam. Kalau kita tidak mengerti kehendak Allah, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Allah? Dan kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, jangan mimpi kita masuk surga. Sedangkan mudah sekali mengucapkan mengerti kehendak Allah, belum tentu melakukan kehendak Allah. Iya. Jadi kita lihat firman Allah memberikan suatu jalan, solusi bagi kita. Kita ada dalam dunia yang jahat sekarang ini. Berada pada akhir zaman. Jangan kamu bodoh. Kita harus pintar. Kita harus bijaksana. Supaya kita dapat mengerti kehendak Allah. Dan kalau kita sudah sampai mengerti kehendak Allah,
maka kita akan melakukan kehendak Allah itu. Apapun resikonya, kita harus melakukan kehendak Allah itu. Saya ambil suatu contoh di dalam Alkitab. Matius pasalnya yang ke-13. Di situ Tuhan Yesus sendiri yang memberikan firman Allah ini, yaitu di dalam Matius 13 ayat 19. Di sini Tuhan Yesus memberitahukan bagaimana dia menabur benih di ladang. Benih itu adalah firman Allah sendiri. Lalu disebutkan ada benih yang ditabur di pinggir jalan. Ini yang kita lihat dalam Matius 13 ayatnya yang ke-18 dulu mulai. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Pertama disebutkan, waktu si penabur itu menabur benih, yaitulah firman Allah itu. Ada yang tertabur di pinggir jalan. Lalu disebutkan dalam ayat ini, orang yang mendengar firman Allah tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat merampas yang ditaburkan. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Ini adalah satu kelompok orang yang mendengarkan firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan. Tetapi dalam ayat yang ke-19 disebutkan yang mendengar firman Tuhan kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti. Saya ulang-ulang baca, apa sih arti ini? Orang mendengar, iya mendengar. Pendeta khotbah, iya dia dengar. Gembala khotbah, iya dia dengar. Sama-sama menerima firman Allah. Tapi ada sebagian yang disebutkan, meskipun dia sudah mendengar firman Allah, tapi tidak mau mengerti. Tidak mau mengerti. Kalau saudara baca di rumah Lukas 8 ayat 12, yang ditabur di pinggir jalan itu juga, itu adalah orang yang tidak mau percaya. Tidak apa kalau ditampilkan dalam Injil Lukas 8 ayat 12. Coba tolong supaya kita akan paham Injil Lukas 8 ayat yang ke-12. Ada? Ya. Wow. Injil Lukas 8 ayat yang ke-12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengar, sudah mendengar firman Allah. Ya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jadi supaya mereka tidak percaya, akibatnya mereka tidak diselamatkan. Injil Matius memberitahu yang ditabur di pinggir jalan tidak mau mengerti. Injil Lukas 8 menyebut tidak mau percaya. Ini ada kaitan, punya kaitan. Oleh sebab dia tidak percaya akan firman, mana mungkin dia bisa ngerti? Tidak mungkin. Sebab dia nggak percaya. Sampai kapanpun dia tidak ngerti. Injil Lukas 8 ayat 12.
Injil Matius pasalnya yang ke-13 ayat 19. Berkaitan. Orang yang suka dengar firman Allah tapi tidak mau mengerti. Orang yang suka dengar firman Allah tapi tidak mau percaya. Meskipun firman Allah disampaikan berulang kali, sekalipun firman Allah disampaikan dengan penuh hikmat marifat Allah, firman Allah disampaikan dengan urapan Roh Kudus, tapi dia tidak mau mengerti, dia tidak mau percaya. Los pendeta khotbah, saya tidak percaya, saya tidak mau mengerti. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Kalau Tuhan Yesus yang katakan, berarti ada orang yang model seperti ini. Ada. Wis tekangen di ombe di gawa firman Tuhan, baget semono akase. Los teman, aku tidak percaya, aku tidak mengerti. Titik. Wow, angel teman dari wong Kristen kayak kenen. Susah. Dalam hatinya sudah, saya emang gak percaya. Bagaimana bisa ngerti? Dipaksa ngerti pun tetap tidak ngerti. Saya sampaikan kebenaran ini. Kalau ada di antara saya dan saudara tidak mau mengerti, tidak mau percaya firman Allah, bertobat, engkau masuk neraka. Lukas 8 ayat 12, engkau tidak diselamatkan. Ada orang punya prinsip. Kalau prinsip positif bagus, tapi prinsipnya tidak mau paham, tidak mau mengerti. Ya sudah, mau diapain pun tidak. Dia tetap pada prinsip yang salah, yang bodoh seperti itu. Tidak diselamatkan. Lukas 8 ayat 12. Tidak percaya. Mau siapapun yang akan menyampaikan, tidak percaya. Mentok. Seringkali, sementara firman Allah disampaikan, pada waktu firman Allah disampaikan, mungkin firman Allah itu keras, mungkin firman Allah itu menyinggung. Apa yang terjadi dalam hati kita? Menolak, tidak terima. Firman Allah keras, firman Allah bukan untuk saya. Bertobat, saya mengasihi saudara-saudara. Ternyata ada orang model begini. Tuhan Yesus yang kasih tahu. 1000 kali kita dengar firman Allah 1 tahun. Tapi kita tidak mau percaya. Kita tidak mau mengerti. Wis tekan ngendi. Sampai sadar wis anak di neraka. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Allah sebagai tuntutan yang sangat penting yang Yesus katakan. Bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan Allah. Hanya mereka yang melakukan apa? Kehendak Allah. Wow, luar biasa. Saya sebagai hamba Tuhan selalu berusaha untuk mengerti firman Tuhan. Saya sekolah Alkitab di Manado. Praktek di Jawa Barat. Merasa tidak cukup, tambah sekolah di Malang. Habis sekolah praktek lagi. Sampai buka pelayanan di tempat ini. Setelah ada di tempat ini merintis pelayanan. Saya tidak cukup dengan pelajaran-pelajaran yang diterima di sekolah Alkitab Manado dengan di Malang. Saya aktif mengikuti seminar-seminar Alkitab yang ada di Jakarta, di Bandung, Jawa Tengah,
Jawa Timur. Kenapa? Saya ingin sekali mengerti firman Tuhan. Mengerti kehendak Allah. Saya harus belajar. Saya belajar sungguh-sungguh. Bukan cuma itu. Saya dulu setiap 6 bulan, saya pergi ke toko buku Kristen di Jakarta. Beli buku. Kalau keuangan kami, Ibu Rohani yang pegang. Tapi ada saja jemaat yang suka kasih tatangan sama saya kumpulin, celengin. Kalau sudah cukup, saya pergi ke Jakarta di toko buku, cari buku-buku rohani. Seringkali setahun 2 kali atau setahun sekali. Buku-buku juga bukan buku murah, buku mahal. Dulu emas masih 25.000 per gram, satu buku itu sudah harga 30.000, 35. Saya punya kamar belajar penuh dengan buku-buku. Kalau dirupiahkan itu sekian juta. Kenapa? Saya tidak cukup andalkan saya sekolah. Ikut seminar-seminar. Baca buku. Belajar. Bagaimana saya sebagai hamba Tuhan yang akan mengajar jemaat tentang firman Allah. Kalau saya sendiri bodoh, saya sendiri tidak belajar, saya sendiri kurang pengertian, saya sendiri kurang pengetahuan akan firman Tuhan. Saya tampil di mimbar hanya khotbah sekedar saja ya cukuplah. Tapi saya memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Bagaimana memimpin jemaat, bukan cuma setia, tapi kalau bisa Tuhan, kami sama-sama akan masuk di tempat kediaman Tuhan, yaitulah kerajaan sorga yang Engkau sudah janjikan. Makanya tanggung jawab saya sebagai gembala, berjuang, belajar, sampai sekarang pun saya belajar dan belajar. Berdoa dan berdoa. Minta urapan dari Allah Roh Kudus. Minta hikmat marifat dari Tuhan. Karena saya suka ngomong sama hamba-hamba Tuhan yang masih junior. Saya suka katakan, kamu kok mau jadi hamba Tuhan? Kamu kok mau jadi gembala? Buku pun tidak ada sama kamu. Mungkin ada buku, 5 biji buku sudah cukup. Itu nanti jemaat kamu kasih makan apa? Kamu mengerti firman Allah bagaimana? Kalau kamu tidak ada buku. Bab saya suka cari tahu. Banyak juga gembala-gembala. Di kamarnya paling 5 buku, 4, 5, 6 buku. Bagaimana itu bisa memahami pengertian-pengertian, rahasia-rahasia. Kalau dia kurang baca buku, kurang baca firman Allah, tidak ada referensi-referensi. Sebab kami sebagai hamba Tuhan sekali lagi punya tanggung jawab. Bukan hanya sekedar mengumpulkan kita hari Minggu atau hari-hari kebaktian. Tapi sebagai tanggung jawab yang besar, bagaimana kita berjalan dalam dunia ini, kita hidup kuat, kita mengerti akan firman Allah, kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah, dan kita terus maju sampai Tuhan Yesus datang. Kita tidak tertinggal, tapi kita dibawa dalam kemuliaan Allah di sorga. Amin. Ini tujuan utama. Untuk memahami, untuk dapat mengerti akan kehendak daripada Allah. Siang malam saya merenungkan firman Allah. Baca, merenungkan kembali. Bukan hanya sekedar memberikan makanan rohani bagi jemaat. Tetapi ada lagi mengantisipasi pengajaran-pengajaran yang sesat yang muncul merajalela akhir zaman ini. Saudara lihat kebebasan di YouTube orang berkhotbah.
Dan banyak sekali khotbah-khotbah yang muncul di YouTube. Enggak tahu dia pendeta baru kemarin barangkali. Entah mungkin cuma 3 bulan ikut sekolah Alkitab, SOM. Tapi dia mulai membuat statement, membuat satu pengakuan, membuat satu pengajaran yang menyesatkan. Tapi saya yang banyak belajar akan firman Allah, saya tahu ini tidak betul, ini sesat, ini menipu, ini pendeta palsu, ajaran palsu. Ada banyak juga pendeta yang tidak ngerti, itu sudah palsu, itu sudah tidak benar, tapi iya aja. Kenapa? Tidak mengerti firman Allah. Tidak banyak belajar akan firman Allah. Jadi dibodohi. Saudara lihat di YouTube, begitu banyak sekali muncul khotbah-khotbah yang enak didengar. Khotbah-khotbah yang mengenakkan kuping, tetapi akan menjerumuskan engkau ke neraka. Kalau engkau tidak mengerti, tidak paham, iya, oh ternyata benar, ternyata iya, ternyata begini, iya sebab apa? Tidak ngerti. Makanya saya sudah sering kali kasih tahu, saudara kalau ada dengar khotbah di YouTube, saudara tidak ngerti, datang ke saya, kita ngobrol, cari di mana, benar atau salah, palsu atau tidak. Jangan ditelan baik. Pendeta dikatakan begini, ini begini. Iya, ternyata ini. Ternyata begini. Bisa pakai ayat, bisa. Sedangkan untuk mengerti firman Allah, bukan cuma sekedar belajar. Bukan sekedar sungguh-sungguh belajar. Minta hikmat, minta marifat dari Allah. Yang rahasia yang tidak mungkin dan sulit didapat, itu bisa diterima melalui apa? Melalui Roh Kudus. Orang yang khotbah kok tidak penuh Roh Kudus? Bagaimana dia mengeluarkan satu pendapat? Itu hikmat yang dia dapat dari mana? Itu hikmat iblis, hikmat manusia. Kalau hikmat dari Allah melalui Roh Kudus, dia akan memberikan pengertian yang sungguh-sungguh ya dan amin adanya. Itu kita harus ngerti, kita harus tahu. Jangan cuma sembarangan dengar di YouTube. Wah, ini yang saya suka. Sebab dia mengajar tidak suka melakukan. Tidak suka memikul salib. Tidak suka menyangkal diri. Dan macam-macam begitu banyak yang termuncul akhir ini. Mau ikut mana? Tafsiran yang dari mereka. Atau kebenaran firman Allah yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Ada ayat dalam Galatia berkata, kalau ada orang yang datang memberitakan berita Injil kepada kamu, jangan kamu cepat percaya, katanya. Meskipun dia itu datang menyamar seperti malaikat sekalipun. Jangan. Bayangin. Dikatakan dia datang seperti seorang malaikat tapi membawakan Injil yang salah, yang palsu, yang keliru. Jangan percaya. Dan sekarang banyak pendeta, pengajar yang menyamar seperti malaikat yang memberitakan Injil sekarepe dewek. Tidak usah pusing-pusing. Ikutilah firman Tuhan. Itu saja. Sederhana. Murid-murid Tuhan Yesus hampir semua penjala ikan, tidak sekolah. Tapi mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan melakukan kehendak Allah. Tuhan tidak pilih orang yang profesor, doktor dan sebagainya. Kenapa murid-murid dipakai Tuhan? Nah, mereka memiliki Roh Kudus yang mengurapi mereka, memberikan hikmat dan memberikan marifat. Sehingga kebenaran Allah dinyatakan dengan sesungguhnya. Kita sekarang berhadapan dengan dunia yang makin hari jahat. Yang paling jahat ini adalah apa? Jahat dalam serangan digital.
yang tidak bisa dihindari. Dan nabi palsu, Mesias palsu, pendeta palsu, hamba Tuhan palsu menjadikan digital ini sarana untuk memberitakan penyesatan mereka. Nah, kalau kita tidak ngerti, gimana? Kita bisa iya saja. Saya sangat memuji Tuhan. Mungkin karena saya banyak belajar, mungkin karena saya banyak berdoa, saya banyak bersekutu dengan Tuhan. Selalu saya minta urapan dari Allah. Setiap kali pengajaran yang sesat, hati saya sesek, tidak terima. Kenapa? Ada roh Allah di dalam diri saya. Saya bisa tahu dalam 1 Korintus 12, di situ dikatakan Allah memberikan karunia untuk membedakan segala pekerjaan. Banyak orang termasuk pendeta tidak bisa membedakan. Udah sesat, oke. Sudah gak benar, tidak apa-apa. Tidak dapat membedakan. Ini harus saya katakan. Saya puji Tuhan. Mendapat karunia dari Tuhan untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Mana yang jahat dan mana yang betul. Mana yang mengarah kepada kehancuran dan mana yang mengarah kepada keberhasilan. Itu tidak mudah. Harus banyak berdoa, banyak bersekutu dengan Tuhan. Selalu minta urapan Roh Kudus turun dalam kehidupan ini tidak gampang. Saya pelajari selama puluhan tahun saya jadi hamba Tuhan. Roh Kudus penolong yang ajaib. Yang memampukan kita. Dari yang kita tidak mengerti, kita menjadi mengerti. Sebab apa? Kalau kita lihat dalam Roma pasal 10, di situ disebutkan di dalam Alkitab, bagaimanakah orang ingin tak melakukan tapi tidak mau mengerti. Roma 10 ayat 1 berkata begini, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ini doa Rasul Paulus. Jemaat yang ada di Roma supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Ini kata Paulus. Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Oh, ke gereja, ya ke gereja. Ibadah pertengahan, ya ibadah. Ibadah minggu, ya ibadah. Tapi dikatakan dalam ayat ini, mereka giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Pokoknya mancing gereja, masuk gereja. Apa sing firman Tuhan? Ya pokoknya ya, yang penting sudah dengar firman Allah. Habis dengar firman Allah, bawa persembahan. Habis itu tutup, wis balik. Wis pengkonon baik. Giat, rajin berbakti. Tapi disebutkan dalam ayat ini bahwa mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Kenapa tidak ngerti? Kenapa tidak ngerti? Tidak percaya. Jadi tidak diselamatkan. Wah, luar biasa sekali. Jemaat di Roma disebutkan dalam ayat ini, mereka itu giat, tapi mereka tidak mengenal kebenaran. Kenapa tidak mengenal kebenaran? Tidak mau mengerti. Paulus sampaikan firman Allah, tidak mau mengerti. Paulus sampaikan firman Allah, tidak mau percaya. Pripen. Mereka bisa mengerti kebenaran Allah. Akibatnya disebutkan mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Wow. Orang Kristen tapi tidak mengenal kebenaran Allah. Cilaka 12. Lalu apalagi? Dan oleh karena mereka itu berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mereka tidak mengerti. Lalu mereka tidak mengenal kebenaran dari Allah.
Lalu disebutkan jadinya mereka berusaha membangun, mendirikan kebenaran mereka sendiri. Sebab tidak ngerti firman Allah disampaikan. Akibatnya tidak mendapatkan kebenaran. Akibatnya juga mereka membangun, mendirikan kebenaran diri sendiri. Apa jare sira baik? Kalau menurut saya sih mengkenen. Menurut saya begini, membangun atas kebenaran diri sendiri bukan dari firman Tuhan. Oh, akeh sing kaya kenen. Membangun dirinya sendiri, membangun dalam diri, bukan berlandaskan firman. Wis apa jari kita? Kalau saya pengen mengkenen ya wis bukono. Ini prinsip yang keliru, salah. Membangun dalam kebenaran sendiri. Yesaya menyebutkan manusia sebaik apapun kebenarannya seperti kain yang kotor. Bayangin. Orang berkata, oh saya suci, saya benar, tapi dia manusia. Tuhan katakan apa? Kotor kau. Sebab tidak ada manusia yang hidup benar dan suci. Hanya Tuhan yang menyucikan, menguduskan kita, membenarkan kita, sehingga kita jadi orang yang benar. Tidak sedikit orang membangun kebenaran diri sendiri. Menurut saya sih mengkenen. Menurut saya sih mengkenen. Menurut saya ini pilih-pilih. Yang dia suka iya, yang dia tidak suka enggak. Wow, repot. Berhenti. Kalau engkau selamat, berhenti. Tunduklah kepada kebenaran Allah. Lalu apa dikatakan di sini? Mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Iya. Bagian ombe ini hot baik sampai bentuk urate. Segitu jelas, segitu diurapi. Apa tanggapan orang-orang ini? Tapi mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka pakai prinsip sendiri, otak dewek, pengertian sendiri, bukan berdasarkan kebenaran firman Allah. Bahaya orang kalau tidak mau mengerti. Di dalam Matius 13, Lukas 8, ditabur di tepi jalan. Tidak mau mengerti. Tidak mau percaya, Lukas 12. Lalu kekristenan kita itu seperti apa kalau model begini? Coba renungkan dulu. Renungkan dulu. Apakah ada di antara kita seperti benih yang tertabur di tepi jalan? Sengaja tidak mau ngerti. Sengaja tidak mau percaya. Lalu membangun kebenaran diri sendiri. Sebab dalam Roma ini dikatakan, tapi tidak ada pengertian yang benar. Mereka bangun kebenaran diri sendiri. Sia-sia kita jadi orang Kristen. Kita ingin masuk surga. Tetapi surga akan jauh dari kita. Sebab kita tidak mengerti akan kebenaran daripada Allah. Sangat penting untuk kita pahami. Sebab kita berada di ujung akhir zaman ini. Banyak sekali pendapat-pendapat orang dari agama lain. Dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi, saya juga suka ikuti. Tanda-tanda yang sedang terjadi di Timur Tengah sekarang ini. Itu semua menunjukkan bahwa penggenapan nubuatan firman Allah. Dan itu tandanya kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali. Kita mau lari kemana? Orang-orang di Timur Tengah berduyun-duyun lari mencari tempat perlindungan. Cari bunker-bunker, bungker-bungker, tempat perlindungan. Lalu saya baca di salah satu seorang pengamat.
kalau terjadi perang nuklir. Nuklir yang akan dilepaskan dari Soviet, lepaskan dari Korea Utara, dilepaskan dari Pakistan, dilepaskan dari Iran. Dia akan mudah dijangkau ke Jakarta, Jawa. Dalam radius belasan kilometer persegi kalau dia lepas di Jakarta. Ludes, mencair semua. Bangunan, orang, apapun. Dan berjalan hari, minggu, radiasinya terus akan membuat orang lumpuh, buta, dan menunggu kematian perlahan-lahan. Itu cuma satu. Dan Alkitab sudah sebutkan, perang akan muncul. Dalam Wahyu 6 saudara baca, sepertiga manusia di muka bumi ini, ludes, mati. Mereka kaitkan semua dengan apa yang sedang terjadi sekarang ini. Kayaknya Pulau Jawa ini kemungkinan 3 peluru kendali ludes kabeh. Sedangkan satu negara yang memiliki nuklir, saya baca ada yang ratusan. Mau kemana kita? Tapi bagi kita orang yang percaya, mau mati hari ini, besok, minggu depan, kapanpun tidak jadi masalah. Tapi kita tahu, saya mati pun, saya sudah ada tempat di sorga yang Allah sudah sediakan. Tapi yang belum siap, kenapa? Orang ngerti, tidak mau ngerti, tidak mau percaya. Kalau sampai mati mau kemana? Dunia ini cuma berapa? 70-80 tahun. Tapi kekekalan itu tidak ada batasnya. Kekekalan di surga tidak ada batasnya sampai selama-lamanya. Begitu juga kekekalan di neraka tidak ada batasnya. Bodoh banget kalau orang memilih, wislah engkau baik, bagaimana nanti? Lalu pas mati, masuk di neraka yang kekal. Wis menderita, tidak ada batas waktu. Makanya di dalam Efesus 5 ayat 16, pergunakanlah waktu-waktu ini. Karena sekarang masa ini masa yang jahat. Pakailah waktu kita yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Apapun yang terjadi, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita ada di dalam tangan dari Tuhan. Bahkan pun mati hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita ada di dalam tangan Tuhan, ancaman kematian apapun tidak menjadi masalah bagi kita. Sebab kita ada di dalam tangan daripada Tuhan. Maka itulah sebabnya. Seperti firman Allah memberitahu, ya sekarang kita ada dalam dunia ini. Perhatikanlah dengan serius sungguh-sungguh bagaimana kamu hidup. Jangan menjadi orang bebal, tapi menjadi orang arif dan bijaksana. Pergunakanlah waktu yang jahat, yang ada karena hari-hari ini adalah jahat adanya. Dan sebab itu jangan bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya yakin firman Allah telah disampaikan, membuka tabir yang mungkin kita masih seperti, hati kita seperti di pinggir jalan, tidak mau ngerti, masa bodoh, bebal, tidak percaya, tidak mau mengerti. Saya yakin firman Allah telah disampaikan. Saya berdoa hati kita terbuka dan kita mulai mengerti firman Tuhan. Tidak ada kebenaran yang melampaui kebenaran firman Allah. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah itu kekal sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Kita masuk di dalam doa.
hatiku percaya. Oh hatiku percaya, hatiku percaya, oh selalu ku percaya. Haleluya. Oh saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku saat ku tak melihat jalanmu, oh saat ku tak melihat jalanmu, oh saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapan. Amin. Pengharapan kami hanya pada Yesus. Hatiku percaya, hatiku percaya. Oh ya wasakala ya was. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Oh selalu ku percaya. Di Ibu Yufi berdoa, hatiku percaya, hatiku percaya. Oh hatiku percaya. Haleluya, amin. Hatiku percaya, oh selalu ku percaya. Sekali lagi, hatiku percaya. Oh hatiku percaya. Kami percaya Tuhan. Oh kami mau mengerti kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hatiku percaya, oh selalu ku percaya, selalu ku percaya, amin. Oh selalu ku percaya, oh selalu ku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Balabasa kalabaya balabasa, ya basa kalabaya balabaya basa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya basa kalabaya balabaya. Haleluya, 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 haleluya. Oh. Haleluya. Oh, haleluya. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terlebih lagi siang hari ini kami sudah dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu siang hari ini tidak lalu begitu saja, tapi boleh kami tanamkan di dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Ajar kami anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami tidak menjadi seorang Kristen yang bebal Tuhan, tapi ajar kami supaya kami boleh menjadi seorang Kristen yang arif dan bijaksana Tuhan. Kami mau selalu percaya, mengerti, bahkan kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberikan kami kekuatan pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami mau melakukan setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Kau berkati terus Bapak Gembala kami Tuhan. Kau berikan hikmat akal budi daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau memberikan korban persembahan. Kau berkati setiap persembahan yang kami berikan Tuhan. Sucikan dan kuduskan persembahan kami ini sehingga boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.